Perkenalkan, nama saya Rangga Rizky Pratama dengan NPM 213110880 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia. Dan bersama rekan saya Muhammad Sandi Pratama dengan NPM 213111091 dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia. Kali ini kami akan menjelaskan tentang domain DSS atau Deliver Service and Support. Domain DSS merupakan tahap akhir dalam siklus hidup proyek yang berfokus pada penyampaian layanan dan dukungan kepada pelanggan setelah proyek selesai. Ini adalah fase di mana nilai sebenarnya dari proyek dirasakan oleh pelanggan. Domain DSS memastikan bahwa proyek tidak hanya selesai, tetapi juga memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi pelanggan dan organisasi. Mengapa domain DSS penting? Yaitu karena yang pertama, membangun hubungan jangka panjang. Domain DSS adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan dengan pelanggan. Dengan memberikan layanan yang unggul, organisasi dapat mempertahankan pelanggan yang ada dan menarik pelanggan baru. Yang kedua yaitu meningkatkan loyalitas pelanggan. Pelanggan yang puas cenderung menjadi lebih loyal dan akan lebih sering menggunakan produk atau layanan yang ditawarkan. Lalu ada meningkatkan pendapatan, yaitu layanan yang baik dapat meningkatkan pendapatan melalui penjualan tambahan, perpanjangan kontrak, dan rekomendasi dari pelanggan yang puas. Lalu ada memperkuat reputasi merek, yaitu domain DSS yang efektif dapat memperkuat reputasi merek dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Lalu ada mendapatkan umpan balik, yaitu melalui interaksi dengan pelanggan, organisasi dapat memperoleh umpan balik yang berharga untuk meningkatkan produk atau layanan di masa depan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berikutnya ialah komponen utama dari domain DSS. Yang pertama adalah pelatihan dan pendukung, meliputi pelatihan pengguna, yaitu menyediakan pelatihan yang komprehensif kepada pelanggan untuk menggunakan produk atau layanan secara efektif. Yang kedua adalah dokumentasi, di mana dapat menyediakan dokumentasi yang jelas dan mudah dipahami, seperti manual pengguna, panduan troubleshooting, dan FAQ. Berikutnya adalah dukungan teknis, menyediakan dukungan teknis melalui berbagai saluran seperti telepon, email, chat online, dan portal self-device. Dan yang kedua adalah layanan pelanggan, di mana meliputi pusat panggilan, yaitu mendirikan pusat panggilan yang responsif untuk menangani pertanyaan, keluhan, dan permintaan pelanggan. Yang kedua, sistem tiketing, yaitu menggunakan sistem tiket untuk melacak dan menyelesaikan masalah pelanggan. Yang ketiga, manajemen relasi pelanggan atau CRM, yaitu menggunakan perangkat lunak CRM untuk mengelola interaksi dengan pelanggan dan menyimpan riwayat interaksi. Yang ketiga adalah pemeliharaan dan perbaikan yang meliputi kontrak pemeliharaan, yaitu menawarkan kontrak pemeliharaan untuk memastikan kinerja produk atau layanan yang optimal. Berikutnya adalah perbaikan, yaitu melakukan perbaikan dengan cepat dan efisien jika terjadi masalah. Yang ketiga adalah peningkatan berkala, yaitu melakukan peningkatan berkala pada produk atau layanan yang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berkembang. Yang keempat ada peningkatan produk, di mana meliputi pengumpulan umpan balik, yaitu mengumpulkan umpan balik dari pelanggan melalui survei, kelompok fokus, atau saluran lainnya. Berikutnya melalui analisis data, yaitu menganalisis data umpan balik untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Berikutnya adalah pengembangan produk, di mana kita melakukan pengembangan produk atau layanan berdasarkan umpan balik pelanggan. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah monitoring dan evaluasi,
yang meliputi yang pertama adalah metrik kinerja, yaitu menetapkan metrik kinerja yang relevan seperti tingkat kepuasan pelanggan, waktu respon, dan tingkat resolusi masalah. Yang kedua adalah laporan berkala, yaitu menyusun laporan berkala untuk memantau kinerja domain DSS. Berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Sandi Pratama. Berikutnya ada tantangan dalam domain DSS dan solusinya. Yang pertama tantangannya yaitu ekspektasi pelanggan yang tinggi. Solusinya yaitu terus berinovasi, berpersonalisasi layanan, dan tingkatkan kualitas. Lalu tantangan yang kedua, teknologi yang berkembang pesat. Solusinya adaptasi terhadap teknologi baru dan pelatihan karyawan secara berkelanjutan. Yang ketiga ada kompetisi yang ketat, yaitu solusinya diferensiasi layanan, fokus pada pengalaman pelanggan, dan bangun loyalitas. Yang terakhir yaitu sumber daya yang terbatas. Solusinya adalah optimalkan penggunaan sumber daya, outsourcing, dan otomatisasi. Lalu ada strategi sukses dalam domain DSS. Yang pertama ada fokus pada pelanggan, yaitu tempatkan pelanggan di pusat perhatian dalam setiap keputusan. Yang kedua ada kostumisasi layanan, yaitu sesuaikan layanan dengan kebutuhan individu pelanggan. Yang ketiga ada komunikasi yang efektif, yaitu jalin komunikasi yang terbuka dan jujur dengan pelanggan. Yang keempat ada tim yang kompeten. Bangun tim yang memiliki keahlian dan dedikasi tinggi. Yang kelima ada pengukuran kinerja. Gunakan metrik yang tepat untuk mengukur keberhasilan domain DSS. Dan yang terakhir adalah inovasi berkelanjutan, yaitu terus mencari cara untuk meningkatkan kualitas layanan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berikutnya adalah contoh penerapan domain DSS. Yaitu contoh yang pertama adalah pada bidang industri teknologi, di mana dapat menyediakan dukungan teknis 24 jam atau dengan basis pengetahuan online dan program loyalitas pelanggan. Yang kedua adalah industri manufaktur, yaitu dengan menawarkan garansi produk, layanan perbaikan, dan program pelatihan bagi teknisi. Berikutnya adalah industri kesehatan, yaitu dengan menyediakan layanan pasca perawatan, hotline medis, dan aplikasi kesehatan. Dan yang terakhir adalah pada industri keuangan, yaitu dengan menawarkan layanan perbankan online, mobile banking, dan manajemen keuangan pribadi. Dan kesimpulan pada materi domain DSS adalah yaitu domain DSS menjadi kunci untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan mencapai keberhasilan bisnis yang berkelanjutan. Dengan menerapkan strategi yang tepat dan fokus pada kepuasan pelanggan, organisasi dapat memastikan bahwa proyek mereka memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pelanggan. Sekian penjelasan dari kami. Saya Muhammad Sandi Pratama Dan saya Rangga Rizky Pratama mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.